Pernahkah Anda merasa hidup ini begitu sempit? Hutang menumpuk seolah tak ada ujungnya. Masalah datang silih berganti. Dan setiap kali Anda bangun pagi, dada terasa sesak memikirkan tagihan yang harus dibayar. Anda sudah bekerja keras, peras keringat banting tulang, tapi hasilnya seolah habis tak berbekas. Rasanya, pintu rezeki di bumi sudah tertutup rapat untuk Anda. Jika itu yang Anda rasakan saat ini, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk mengetuk pintu bumi yang keras, hingga lupa bahwa ada satu pintu langit yang terbuka lebar setiap fajar menyingsing. Ada sebuah rahasia besar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah amalan sederhana di waktu keramat, yang jika dilakukan dengan yakin, mampu memancing datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, melunasi hutang semiliar sekalipun, dan menjadi benteng gaib dari segala musibah. Amalan itu adalah sedekah subuh. Ini bukan sekadar tentang memberi uang receh. Ini adalah tentang momentum emas di mana dua malaikat khusus turun ke bumi hanya untuk mendoakan Anda. Bayangkan, yang mendoakan rezeki Anda bukan manusia, tapi malaikat. Di video kali ini, kita akan membongkar tuntas cara kerja jalur langit ini, agar hajat Anda segera dikabulkan Allah. Namun, sebelum kita pelajari ilmunya, silakan klik tombol subscribe di channel Visi Teladan, agar Anda tidak ketinggalan panduan-panduan spiritual pengubah nasib lainnya. Dan mari kita akadkan niat kita sekarang juga. Silakan ketik amin di kolom komentar, sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku, dan lapangkanlah rezekiku dengan caramu yang ajaib. Semoga tulisan amin Anda diaminkan juga oleh para malaikat yang bertugas hari ini. Mari kita mulai. Sahabat Visi Teladan, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa harus subuh? Bukankah sedekah itu baik dilakukan kapan saja? Bukankah memberi di waktu duhur, ashar, atau isya juga tetap mendapat pahala? Benar, semua sedekah itu baik. Namun, ketahuilah bahwa di sisi Allah ada waktu-waktu prime time, ada jam-jam khusus di mana pintu langit dibuka lebar-lebar, dan lalu lintas doa tidak macet. Dan waktu yang paling istimewa itu adalah waktu subuh. Coba bayangkan sebuah kantor atau pabrik yang memiliki sistem pergantian shift pegawai. Biasanya, saat pergantian shift terjadi, pegawai yang mau pulang dan pegawai yang baru datang akan bertemu di satu titik untuk serah terima laporan. Di momen itulah, jumlah pegawai menjadi 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Begitu pula yang terjadi di alam gaib setiap fajar menyingsing. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa malaikat penjaga malam yang hendak naik melapor ke langit, dan malaikat penjaga siang yang baru turun untuk bertugas, mereka semua berkumpul dan bertemu di waktu subuh. Ini adalah momen rapat akbar para penduduk langit. Bayangkan, jika Anda bersedekah tepat di waktu ini, sedekah Anda tidak hanya disaksikan oleh satu regu malaikat, tapi disaksikan oleh 2 regu sekaligus. Malaikat malam akan membawa laporan terakhir. Ya Allah, hamba-Mu ini menutup malamnya dengan sedekah, dan malaikat siang akan memulai catatannya. Ya Allah, hamba-Mu ini mengawali harinya dengan sedekah. Dahsyat bukan? Nama Anda disebut 2 kali di hadapan Allah dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, secara spiritual, waktu subuh adalah waktu yang paling hening dan bening. Saat kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidur, saat kebisingan dunia belum dimulai, sinyal koneksi Anda ke langit sedang kuat-kuatnya. Ibarat jaringan Wi-Fi, jika dipakai oleh jutaan orang di siang hari, sinyalnya mungkin lambat. Tapi di waktu subuh, penggunanya sedikit. Doa yang Anda panjatkan berbarengan dengan keluarnya uang sedekah itu akan melesat cepat menembus arsy Allah tanpa penghalang. Maka, jangan heran jika para ulama terdahulu sangat mengejar waktu ini. Mereka paham, subuh bukan sekadar waktu sholat, tapi waktu pembagian jatah rezeki harian. Siapa yang tidur di waktu pembagian jatah, dia tidak dapat apa-apa. Siapa yang terjaga dan memberi, dia akan mendapat jatah paling besar. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi saat 2 regu malaikat ini berkumpul? Ternyata, mereka tidak hanya diam menyaksikan. Mereka membawa misi khusus berupa doa yang sangat spesifik untuk orang-orang
yang mengeluarkan hartanya di pagi buta. Doa. Apakah itu dan mengapa doa malaikat ini bisa membuat harta kita bertambah atau malah hancur? Sahabat visi teladan, inilah inti dari segala rahasia. Mengapa sedekah subuh begitu keramat? Inilah alasan mengapa rezeki seseorang bisa tiba-tiba melesat naik. Atau sebaliknya, tiba-tiba hancur tanpa sebab yang jelas. Rasulullah SAW, manusia yang paling jujur perkataannya, pernah bersabda dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tolong dengarkan hadis ini dengan iman, resapi maknanya dalam-dalam. Beliau bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah, kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan kebangkrutan bagi orang yang menahan hartanya." Camkan ini baik-baik. Setiap pagi, tanpa terkecuali, ada dua tamu agung dari langit yang turun khusus untuk mendoakan nasib keuangan Anda hari ini. Mereka tidak mendoakan kesehatan, tidak mendoakan umur, tapi spesifik mendoakan harta. Malaikat pertama adalah malaikat rezeki. Ia berdoa, "Allahumma asi munfikan khalafan." Ya Allah, orang ini baru saja mengeluarkan uangnya untuk sedekah subuh, maka gantilah uang itu dengan ganti yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih berkah. Bayangkan, yang meminta ganti rugi kepada Allah bukan Anda, tapi malaikat. Jika Anda yang berdoa, mungkin masih banyak dosa yang menghalangi. Tapi jika malaikat yang berdoa, malaikat itu makhluk suci, tanpa dosa. Doanya mustajab, langsung stempel basah dari Allah. Maka jangan heran, orang yang rutin sedekah subuh, uangnya tidak pernah habis. Justru semakin dia keluarkan, semakin deras gantinya, datang dari arah tak terduga. Namun, hati-hati, ada malaikat kedua. Malaikat ini berdoa, "Allahumma asi mumsikan talafan." Ya Allah, orang ini pelit, dia menahan hartanya. Dia takut miskin, kalau berbagi, maka berikanlah kerusakan atau kebinasaan pada hartanya. Inilah yang mengerikan. Pernahkah Anda merasa uang Anda sering habis untuk hal-hal yang tidak enak? Baru saja gajian, tiba-tiba motor rusak. Baru saja dapat bonus, tiba-tiba sakit dan harus opname. Baru saja tabungan terkumpul, tiba-tiba kena tipu investasi bodong. Jangan buru-buru bilang itu sial. Bisa jadi, itu adalah hasil doa malaikat kedua yang dikabulkan Allah. Karena Anda terlalu kikir di waktu subuh, harta itu dihancurkan atau diambil paksa oleh Allah melalui musibah, karena tidak dikeluarkan secara sukarela melalui sedekah. Jadi, sahabatku, pilihan ada di tangan Anda setiap pagi. Begitu Anda bangun tidur, Anda dihadapkan pada dua tombol. Tombol A, sedekah, lalu didoakan kaya dan berkah. Tombol B, pelit, lalu didoakan bangkrut dan celaka. Tentu, kita semua ingin menekan tombol A. Kita ingin didoakan oleh malaikat pertama. Tapi masalahnya, seringkali muncul kebingungan teknis di kepala kita. "Pak Ustadz, saya ini wanita. Saya tidak ke masjid saat subuh. Bagaimana saya bersedekah? Saya kesiangan, masjid sudah tutup. Kemana saya harus kasih uangnya?" Jangan khawatir, Islam itu mudah. Sedekah subuh tidak harus ke masjid. Ada 3 cara paling praktis yang bisa Anda lakukan langsung dari dalam kamar Anda, tanpa perlu keluar rumah. Seperti apa caranya? Sahabat visi teladan, banyak orang yang sudah tahu dahsyatnya sedekah subuh, tapi akhirnya berhenti di tengah jalan, hanya karena bingung soal teknis. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, "Saya seorang ibu rumah tangga, saya sholat di rumah. Bagaimana saya bisa sedekah subuh? Di luar masih gelap, masjid jauh, dan saya tidak melihat ada pengemis di jam segitu. Kepada siapa saya harus memberi?" Ingatlah satu kaidah penting ini. Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Kunci dari sedekah subuh adalah mengeluarkan harta di rentang waktu antara terbit fajar azan subuh sampai terbit matahari syuruk. Adapun sampainya harta itu ke tangan fakir miskin, boleh dilakukan saat itu juga, atau boleh ditunda, dikumpulkan dulu. Yang penting, akad pengeluarannya terjadi di waktu subuh.
Berikut adalah 3 cara paling praktis yang bisa Anda lakukan tanpa harus keluar rumah. Cara pertama, celengan subuh di subuh box. Ini adalah cara yang paling populer diajarkan oleh mendiang Syekh Ali Jaber. Siapkan 1 toples, kaleng bekas, atau botol minum di rumah Anda, beri label celengan subuh. Setiap selesai sholat subuh, sebelum beranjak dari sajadah, ambil uang bisa 2.000, 5.000, atau 100.000 rupiah dan masukkan ke dalam celengan itu. Saat uang masuk, niatkan doa Anda. Lakukan ini rutin setiap pagi. Nanti, jika celengan sudah penuh, misalnya sebulan sekali, baru Anda buka dan sumbangkan isinya ke masjid, anak yatim, atau tetangga yang miskin. Malaikat mencatat sedekah Anda saat uang itu masuk ke celengan di waktu subuh, bukan saat Anda menyerahkannya ke panti asuhan. Cara kedua, teknologi jalur langit mobile banking atau e-wallet. Kita hidup di zaman digital. Gunakan kemudahan ini. Sekarang banyak yayasan, masjid, atau lembaga zakat yang memiliki kode QRIS atau nomor rekening donasi. Simpan nomor rekening mereka di HP Anda. Begitu selesai dizikir sholat subuh, buka HP Anda, transfer nominal sedekah Anda, klik selesai. Dalam hitungan detik, Anda sudah tercatat sebagai ahli sedekah subuh tanpa perlu beranjak dari kasur atau keluar menembus dinginnya pagi. Cara ketiga, sedekah makanan untuk makhluk hidup. Jika Anda tidak punya uang tunai atau saldo ATM kosong, lihatlah ke dapur. Bagi ibu-ibu yang memasak sarapan untuk suami dan anak di waktu subuh, ubah niatnya. Jangan sekadar niat kewajiban istri, tapi niatkan, "Ya Allah, masakan ini adalah sedekahku untuk keluargaku." Itu dihitung sedekah. Atau, jika Anda punya sisa makanan atau pakan kucing, keluarlah sebentar ke teras, beri makan kucing liar yang lewat, atau taburkan beras untuk burung-burung. Memberi makan hewan di waktu subuh dengan niat sedekah, itu pun memancing doa malaikat. Jadi, tidak ada alasan susah atau ribet. Yang membuat susah itu bukan caranya, tapi nafsu kita yang berat untuk mengeluarkan harta. Nah, setelah Anda tahu caranya, misalnya Anda memilih menggunakan kaleng celengan nada, satu rahasia lagi yang sering dilupakan orang. Jangan hanya memasukkan uang dengan diam. Uang itu benda mati, tapi doa Anda yang memberinya nyawa. Sahabat visi teladan, inilah rahasia yang sering terlewatkan. Banyak orang rajin bersedekah, rutin mengisi celengan setiap subuh, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan signifikan. Kenapa? Karena mereka bersedekah seperti orang membuang sampah, asal lempar, asal masuk. Mereka lupa bahwa sedekah itu bukanlah upeti, melainkan kendaraan doa wasilah. Ibarat Anda mengirim surat penting kepada presiden. Apakah Anda hanya melempar surat itu begitu saja? Tidak. Anda pasti menulis tujuannya dengan jelas, menempelkan perangko kilat khusus, dan memastikan alamatnya akurat. Uang sedekah Anda adalah perangkonya, sedangkan suratnya adalah niat atau hajat Anda. Perangko tanpa surat itu sia-sia. Surat tanpa perangko tidak akan sampai. Keduanya harus menyatu. Dalam Islam, ini disebut tawasul dengan amal syaleh. Kita diperbolehkan meminta pertolongan Allah dengan perantara amal baik yang kita lakukan. Ingat kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Batu besar yang menutup pintu gua itu baru bisa bergeser setelah mereka berdoa dengan menyebutkan amal-amal terbaik mereka. Jadi, mulai besok pagi, ubah cara Anda bersedekah. Jangan hanya diam membisu. Lakukanlah akad dengan Allah. Begini langkah teknisnya. Pegang uangnya. Sebelum dimasukkan ke celengan atau sebelum klik transfer, genggam uang tersebut dengan sepenuh hati. Rasakan bahwa ini adalah harta yang Anda cintai, yang rela Anda lepas demi Allah. Sebutkan hajatnya. Ucapkan doa yang spesifik. Jangan doa yang terlalu umum seperti "Ya Allah, beri aku kebaikan." Itu bagus, tapi kurang tajam. Mintalah apa yang benar-benar mendesak bagi Anda saat ini. Masukkan uangnya, berbarengan dengan menjatuhkan uang ke lubang celengan. Lepaskan doa itu ke langit. Contoh, doa spesifiknya seperti apa? Untuk pelunasan hutang, "Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini,
aku bertawasul kepadamu. Mudahkanlah aku melunasi hutangku yang sebesar sebutkan jumlahnya rupiah ini. Bukakanlah pintu rezeki yang tak terduga, agar wajahku tidak hina karena hutang. Bismillah. Cemplung. Untuk kesembuhan penyakit. Ya Allah, aku niatkan sedekah ini sebagai penolak bala dan penyembuh penyakit. Sembuhkanlah ibuku dari sakit. Sebutkan penyakitnya, angkatlah rasa sakitnya. Gantikan dengan kesehatan yang sempurna. Bismillah. Cemplung. Untuk jodoh atau keturunan. Ya Allah, hamba ingin menjaga kesucian diri. Dengan sedekah ini, dekatkanlah hamba dengan jodoh yang soleh atau solehah, yang bisa membawaku ke surgamu. Bismillah. Cemplung. Lihat bedanya, doa yang spesifik, itu menunjukkan keseriusan. Ia seperti anak panah yang sudah dikunci targetnya. Siap melesat tepat sasaran. Jangan malu meminta banyak kepada Allah. Allah itu maha kaya. Allah justru malu jika hambanya mengangkat tangan meminta dengan sungguh-sungguh. Lalu dia membiarkan tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Namun, di antara sekian banyak doa, ada satu masalah yang paling sering dikeluhkan orang zaman sekarang, hutang. Bagaimana logika sedekah yang mengurangi uang justru bisa melunasi hutang yang butuh uang? Bukankah itu tidak masuk akal? Sahabat visi teladan, kita sampai pada pembahasan yang paling menguji logika manusia. Banyak orang yang terjerat hutang, ragu melakukan sedekah subuh. Otak mereka berprotes. Logikanya di mana? Saya ini sedang butuh uang buat bayar cicilan. Uang saya papasan. Kalau saya sedekahkan, uang saya makin habis dong. Makin nggak bisa bayar hutang dong. Secara matematika, manusia, matematika, sekolah. 1 dikurang 1 sama dengan ke 0. Jika Anda punya 1 juta, disedekahkan 100.000. Sisa 900.000 berkurang. Itu benar menurut kalkulator dunia. Tapi masalahnya, hutang Anda itu masalah dunia akhirat. Masalah yang membuat Anda sesak napas. Masalah berat seperti itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kalkulator saku. Anda butuh kalkulator Allah. Dalam matematika Allah, rumusnya terbalik. 1 dikurang 1 sama dengan 10. Atau 700. Atau bahkan tak terhingga. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir 100 biji. Mari kita pakai analogi sederhana, memancing ikan. Bayangkan hutang Anda yang ratusan juta itu adalah seekor ikan paus besar yang sedang Anda butuhkan dagingnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda bisa menangkap ikan paus itu dengan tangan kosong? Mustahil. Apakah Anda bisa menangkapnya hanya dengan duduk diam, meratapi nasib di pinggir pantai? Tidak akan bisa. Anda butuh pancingan, dan pancingan butuh umpan. Sedekah subuh, Anda yang recehan itu uang 2.000, 5.000, atau 10.000 rupiah, itu adalah cacing umpannya. Memang, secara logika, cacing itu kecil dan tidak berharga dibandingkan ikan paus. Tapi tanpa mengorbankan cacing itu ke dalam air, membuangnya, ikan paus tidak akan pernah mendekat. Banyak orang ingin lunas hutang, tapi pelitnya minta ampun. Mereka ingin dapat ikan paus, tapi cacing yang kecil pun digenggam erat-erat tidak mau dilepas. Ya selamanya, tidak akan dapat apa-apa. Lantas, bagaimana mekanismenya? Apakah setelah sedekah 5.000 rupiah, tiba-tiba jatuh uang 1 miliar dari atap rumah? Bukan begitu caranya, meski bagi Allah itu mudah. Cara kerja matematika Allah biasanya melalui jalur min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Peluang bisnis tiba-tiba ada teman lama menelpon, menawarkan proyek yang keuntungannya pas sekali untuk menutup hutang Anda. Pelunakan hati. Hati penagih hutang debt collector tiba-tiba dilembutkan Allah. Mereka memberi keringanan, diskon, atau penghapusan bunga. Aset terjual. Tanah atau barang yang sudah lama Anda jual tapi tidak laku-laku, tiba-tiba ada pembeli yang datang menawar dengan harga tinggi tanpa menawar. Kesehatan, Anda dibuat sehat terus, sehingga bisa bekerja maksimal. Bayangkan, kalau Anda sakit, uang habis untuk obat,
hutang makin macet. Sedekah membeli kesehatan itu. Itulah ikan pausnya. Semua peluang itu dikunci oleh Allah. Dan kuncinya baru terbuka saat Anda menyerahkan kunci sedekah di waktu subuh. Jadi sahabatku, jika Anda merasa hutang, Anda sudah setinggi gunung, dan usaha Anda sudah mentok, itu tandanya logika manusia sudah angkat tangan. Saatnya logika iman turun tangan. Jangan meremehkan recehan subuh Anda. Di mata manusia itu uang kecil, tapi di mata Allah, itu adalah bukti bahwa Anda mempercayainya. Dan Allah tidak akan menyuanayoken kepercayaan hambanya. Namun, selain masalah uang dan hutang, ada satu lagi fungsi sedekah subuh yang sangat vital, terutama bagi keselamatan nyawa Anda dan keluarga. Tahukah Anda bahwa uang receh yang Anda masukkan ke celengan itu bisa berubah menjadi perisai besi yang menahan tabrakan maut atau penyakit mematikan? Sahabat visi teladan, jika di bagian sebelumnya kita bicara tentang bagaimana sedekah subuh menarik rezeki, sekarang kita bicara tentang hal yang jauh lebih mahal daripada uang, nyawa, dan keselamatan. Apa gunanya hutang lunas? Apa gunanya rezeki melimpah? Jika hari ini Anda keluar rumah lalu mengalami kecelakaan fatal, apa gunanya uang miliaran jika tiba-tiba Anda divonis penyakit kritis yang tidak ada obatnya? Manusia itu makhluk yang lemah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi satu detik ke depan. Kita tidak tahu musibah apa yang sedang mengintai di tikungan jalan. Namun, Rasulullah SAW memberikan kita bocoran tentang teknologi keselamatan yang paling canggih. Beliau bersabda, "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." Hatar. Imam Bahaki, dalam hadis lain disebutkan, sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan dari mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Hatar Tirmizi. Ini adalah konsep tabrakan takdir. Para ulama menggambarkan bahwa setiap hari takdir itu turun dari langit. Ada takdir baik, ada takdir buruk musibah. Di saat yang sama, amal sedekah kita naik ke langit. Ketika musibah turun hendak menghantam Anda, dan sedekah subuh Anda naik ke atas, keduanya akan bertemu dan bertabrakan di awang-awang. Karena kekuatan sedekah itu dahsyatia membawa ridho Allah, maka sedekah itu mampu mendorong kembali musibah itu ke atas, atau memecahkannya menjadi kipingan-kipingan kecil sehingga tidak membahayakan Anda. Coba renungkan skenario ini. Mungkin di catatan takdir hari ini, seharusnya Anda mengalami kecelakaan motor yang parah, patah tulang, atau gegar otak. Tapi, karena subuh tadi Anda memasukkan uang Rp5.000 ke celengan dengan niat tolak bala, skenario itu diubah oleh Allah. Kecelakaan itu mungkin tetap terjadi, tapi levelnya diturunkan drastis. Mungkin Anda hanya terserempet sedikit, spion patah, tapi badan Anda sehat walafiat tanpa luka. Orang bilang itu keberuntungan, tapi bagi orang beriman, itu adalah perlindungan. Itu adalah hasil kerja uang Rp5.000 Anda yang menjadi bodyguard gaib. Kita sering rela membayar mahal untuk asuransi mobil atau asuransi kesehatan. Kita bayar jutaan per bulan untuk melindungi benda mati. Lalu, kenapa kita pelit mengeluarkan Rp2.000 atau Rp5.000 setiap pagi untuk asuransi nyawa kita sendiri di hadapan Allah? Anggaplah sedekah subuh itu sebagai premi harian. Anda membayar premi kepada Allah di pagi hari, dan Allah menjamin keselamatan Anda sampai sore hari. Sahabatku, jangan pernah keluar rumah tanpa rompi anti peluru ini. Dunia ini keras. Setan, orang jahat, virus, dan mara bahaya ada di mana-mana. Kita tidak bisa menghindarinya dengan kehebatan menyetir atau kewaspadaan semata. Kita butuh perlindungan langit. Jadi, setiap kali Anda memasukkan koin sedekah subuh, niatkan dalam hati, "Ya Allah, jadikan sedekah ini sebagai penolak bala bagi diriku, pasanganku, dan anak-anakku. Jauhkan kami dari musibah, penyakit, dan orang-orang zalim." Yakinlah, Allah itu Maha Pelindung. Tidak ada benteng yang lebih kokoh daripada benteng sedekah. Namun, seringkali muncul pertanyaan di benak kita, "Pak Ustadz,
Mana yang lebih ampuh? Sedekah langsung 1 juta, tapi cuma sekali sebulan? Atau sedekah receh 2.000 perak, tapi setiap hari? Sahabat Visi Teladan, ada sebuah pertanyaan menarik yang sering diajukan oleh para jamaah. Pak Ustadz, saya ini karyawan biasa. Saya tidak sanggup kalau harus sedekah besar setiap hari. Mana yang lebih baik di mata Allah? Saya sedekah langsung 1 juta rupiah saat gajian. Tapi setelah itu, libur sebulan. Atau saya sedekah cuma 2.000 perak, tapi rutin setiap subuh tanpa putus. Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Dalam matematika manusia, 1 juta itu jauh lebih besar daripada ke-2.000, tapi dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, amal yang rutin istiqomah itu jauh lebih dicintai. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dawam rutin atau terus-menerus, meskipun jumlahnya sedikit. Athar Bukhari dan Muslim. Mengapa demikian? Pertama, mengejar doa malaikat harian. Ingat kembali pembahasan kita di awal. Malaikat pembawa doa itu turunnya setiap pagi, bukan sebulan sekali. Jika Anda sedekah 1 juta di tanggal 1, lalu tanggal 2 sampai tanggal 30 Anda libur, maka Anda hanya didoakan malaikat pada tanggal 1 saja. Sedangkan di 29 hari sisanya, Anda melewatkan kesempatan emas didoakan oleh makhluk suci tersebut. Kedua, filosofi tetesan air. Bayangkan sebuah batu kali yang besar dan keras. Jika Anda menyiramkan seember air sekaligus ke batu itu, batunya hanya akan basah sebentar, lalu kering lagi. Tidak ada bekasnya. Tapi, coba lihat tetesan air di dalam gua. Tik, 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 hanya 1 tetes kecil, tapi jatuh terus-menerus di titik yang sama selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Batu yang keras itu akan berlubang. Begitulah cara sedekah subuh melunakkan takdir yang keras. Masalah hidup Anda mungkin sekeras batu, hutang Anda mungkin segunung, tapi istiqomah Anda yang recehan itu, jika dilakukan terus-menerus, ia akan melubangi dinding masalah itu hingga tembus dan hancur. Ketiga, membentuk karakter habit. Sedekah 1 juta sekali, itu mungkin karena emosi sesaat atau sedang merasa kaya. Tapi, sedekah 2.000 setiap hari itu butuh perjuangan melawan hawa nafsu. Setiap pagi kita harus berperang melawan rasa malas dan rasa sayang pada uang. Cuma 2.000, besok aja deh, lagi nggak ada uang kecil. Setan akan membisikkan 1.000 alasan agar Anda putus di tengah jalan. Jika Anda mampu memaksa diri Anda rutin selama 40 hari, berturet-turet tanpa putus, maka akan terjadi perubahan karakter yang luar biasa. Sifat pelit Anda akan hilang, hati Anda akan menjadi sangat ringan untuk memberi. Dan saat itulah, Anda benar-benar pantas disebut sebagai ahli sedekah. Jadi, sahabatku, jangan minder dengan nominal. Di hadapan Allah, uang 2.000 rupiah yang dikeluarkan dengan penuh keistiqomahan dan tetesan air mata pengharapan bisa jadi lebih berat timbangannya di akhirat daripada 100 juta yang dikeluarkan dengan hati yang sombong atau jarang-jarang. Mulai besok pagi, jangan cari alasan tidak punya uang besar. Punya 500 perak, masukkan. Punya 1.000, masukkan. Yang Allah lihat bukan tebalnya dompet Anda, tapi seberapa konsisten Anda mengetuk pintu rahmatnya. Tapi tunggu, bagaimana jika kondisi ekonomi sedang benar-benar hancur? Bagaimana jika di dompet benar-benar kosong, saldo nol, dan tidak ada 1 koin pun yang bisa dimasukkan ke celengan? Apakah pintu surga tertutup bagi orang miskin? Sahabat Visi Teladan, mungkin ada di antara Anda yang sedang menonton video ini dengan air mata berlinang, hati Anda menjerit. Pak Ustadz, saya ingin sekali mengamalkan sedekah subuh. Saya ingin lunas hutang. Saya ingin hidup berubah. Tapi jangankan 2.000 rupiah. Untuk makan hari ini saja, saya tidak tahu harus cari di mana. Dompet saya benar-benar kosong. Jika itu kondisi Anda saat ini, jangan berkecil hati. Jangan sedih, Allah itu maha adil. Allah tidak menetapkan tarif masuk surga yang hanya bisa dibayar oleh orang kaya. Islam mendefinisikan sedekah itu sangat luas. Bukan hanya perpindahan uang kertas dari tangan ke tangan. Sedekah adalah setiap kebaikan. Dulu, para sahabat Nabi yang miskin pernah datang mengadu sambil menangis kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Mereka sholat seperti kami,
berpuasa seperti kami, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Sedangkan kami tidak punya apa-apa. Lalu Rasulullah SAW tersenyum dan memberikan solusi jalur khusus bagi mereka yang tidak berharta. Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa disedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Jadi, jika subuh ini Anda tidak punya uang, lakukanlah sedekah subuh jalur non-tunai berikut ini. Pertama, sedekah di zikir. Bangunlah saat subuh, duduklah di atas sajadah, dan ucapkanlah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Penuhi pagi Anda dengan dizikir. Niatkan dizikir itu sebagai pengganti uang yang tidak Anda miliki. Di mata Allah, nilainya bisa jadi lebih mahal daripada emas permata, karena keluar dari hati yang sanggup-songga ingin mendekat. Kedua, sedekah tenaga pelayanan. Bagi para ibu, saat Anda bangun subuh dan membuatkan teh hangat atau sarapan sederhana untuk suami dan anak, ubah niatnya. Jangan anggap itu rutinitas babu. Niatkan, ya Allah, tenaga yang saya pakai untuk melayani keluargaku ini adalah sedekah subuhku. Bagi para ayah, saat Anda membantu istri mencuci piring atau menyapu rumah di pagi buta, itu adalah sedekah kepada istri Anda. Rasulullah pun membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Ketiga, sedekah membangunkan kebaikan. Anda bangun subuh, lalu Anda kirim pesan WA ke grup keluarga atau teman. Assalamualaikum. Ayo bangun, waktu subuh sudah tiba. Atau Anda membangunkan anak istri untuk sholat. Mengajak orang lain taat kepada Allah adalah sedekah jariah. Jika mereka bangun dan sholat karena ajakan Anda, pahala sholat mereka mengalir juga kepada Anda tanpa mengurangi pahala mereka. Keempat, sedekah, niat the power of intention. Ini yang paling mengharukan. Jika Anda benar-benar miskin, tapi hati Anda berteriak ingin memberi, angkat tangan Anda dan berdoalah, Ya Allah, Engkau tahu kondisiku. Seandainya aku punya harta, aku pasti akan sedekahkan pagi ini. Namun karena aku tidak punya, maka catatlah niatku ini sebagai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berniat baik tapi tidak mampu melakukannya, Allah tetap mencatatkan baginya satu pahala kebaikan sempurna. Allah menghargai kejujuran hati Anda. Jadi sahabatku, tidak ada alasan untuk tidak bersedekah subuh. Yang kaya pakai hartanya, yang kuat pakai tenaganya, yang berilmu pakai ilmunya di zikir atau nasihat, yang lemah pakai niatnya. Semua punya pintu masuknya masing-masing. Jangan sampai matahari terbit dan Anda belum mempersembahkan apapun kepada Allah. Nah, setelah kita membahas teori dan caranya panjang lebar, mungkin Anda butuh bukti. Apakah benar amalan sederhana ini bisa mengubah nasib seseorang secara drastis? Jangan percaya kata-kata saya. Mari kita dengarkan kisah nyata sebuah testimoni kehidupan tentang bagaimana seseorang yang terpuruk dalam hutang riba miliaran rupiah akhirnya bisa bebas merdeka hanya dengan bermodalkan kaleng bekas dan uang receh subuh. Sahabat visi teladan, teori hanyalah teori sampai ia terbukti dalam kenyataan. Seringkali hati kita baru benar-benar yakin setelah mendengar bukti nyata dari orang lain yang sudah melaluinya. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat menggetarkan hati. Kisah ini dialami oleh seorang hamba Allah, sebut saja Bapak Fulan, seorang pengusaha yang pernah berada di titik nadir kehidupannya. Beberapa tahun lalu, usaha Bapak Fulan hancur lebur. Ia tertipu rekan bisnisnya hingga meninggalkan hutang riba sebesar 2 miliar rupiah. Bayangkan. Setiap hari rumahnya didatangi debt collector yang memaki-maki. Istrinya menangis setiap malam. Anak-anaknya terancam putus sekolah. Dan harta benda satu persatu disita. Rasanya, dunia sudah kiamat. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menanggung malu. Dalam keputusasaan itu, ia datang kepada seorang kiai berharap mendapat pinjaman uang atau doa instan. Namun, sang kiai tidak memberinya uang. Kiai itu hanya memberinya satu nasihat sederhana. Pak, hubunganmu dengan manusia sudah macet, pintu bumi sudah tertutup. Satu-satunya caramu selamat adalah mengetuk pintu langit. Pulanglah,
dan mulailah merutinkan sedekah subuh, walau engkau harus menahan lapar. Bapak Fulan pulang dengan bingung. Uang di kantongnya tinggal sisa-sisa recehan. Tapi karena sudah tidak punya harapan lain, ia menurut. Besok subuhnya, ia mengambil botol bekas air mineral. Ia masukkan uang Rp2.000 hanya itu, yang ia punya sambil menangis gemetar. Ia berdoa, "Ya Allah, hamba sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau. Hamba titipkan uang terakhir ini sebagai bukti hamba percaya pada janjimu. Lunasilah hutang hamba. Ya Allah." Hari kedua, ketiga, seminggu. Belum ada tanda-tanda keajaiban. Setan membisikkan keraguan. "Percuma, uang 2.000 perak, mana bisa bayar hutang 2 miliar? Kamu gila." Tapi ia terus bertahan. Ia paksa dirinya istiqomah. Botol bekas itu perlahan mulai penuh dengan recehan. 30 hari, 40 hari berlalu. Hingga di suatu pagi, setelah sekitar 2 bulan ia merutinkan amalan ini, teleponnya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah telepon dari seorang pengembang perumahan developer besar. Singkat cerita, Bapak Fulan ini memiliki sebidang tanah warisan di kampung yang letaknya sangat pelosok. Tanah mati yang sudah 10 tahun dijual, tapi tidak pernah ada yang melirik. Bahkan ditawar murah pun tidak laku. Tapi di telepon itu, sang developer berkata, "Pak, kami sedang ada proyek pembebasan lahan untuk jalan tol dan perumahan. Berdasarkan peta, tanah Bapak masuk di titik utama proyek kami. Kami ingin membelinya dengan harga appraisal saat ini. Anda tahu berapa nilai yang ditawarkan?" Nilainya Rp2,1 miliar. Bapak Fulan sujud syukur di lantai sambil meraung menangis. Uang itu cair. Cukup untuk melunasi seluruh hutangnya yang 2 miliar dan masih sisa 100 juta untuk modal usaha baru dari nol. Sahabatku, mari kita pakai logika. Apakah uang receh Rp2.000 yang ia masukkan ke botol itu yang membayar hutangnya? Bukan. Secara matematika itu tidak mungkin, tapi uang Rp2.000 itulah yang memanggil Allah untuk campur tangan. Ketika Allah sudah turun tangan, Allah bisa menggerakkan hati developer, Allah bisa membelokkan proyek jalan tol, Allah bisa melakukan skenario apapun untuk menolong hambanya. Tanah yang 10 tahun tidak laku tiba-tiba jadi rebutan. Itu adalah kerjaan langit. Itulah yang disebut min haitsu layah tasib rezeki, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kisah Bapak Fulan ini hanyalah satu dari ribuan testimoni keajaiban sedekah subuh. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah ini nyata? Tapi apakah Anda berani mencobanya? Anda tidak perlu menunggu hutang 2 miliar untuk memulai. Anda bisa mulai sekarang untuk hajat apapun. Ingin sembuh sakit, ingin anak soleh, atau sekadar ingin hati tenang. Maka, sebagai penutup dari rangkaian video ini, saya ingin menantang Anda. Bukan tantangan fisik, tapi tantangan iman. Saya mengajak Anda untuk melakukan eksperimen spiritual selama 40 hari ke depan. Sahabat visi teladan, kita telah sampai di penghujung perjalanan spiritual ini. Anda sudah mendengar dalilnya, Anda sudah tahu caranya, dan Anda sudah mendengar kisah bukti nyatanya. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Pengetahuan saja tidak akan mengubah nasib. Tahu bahwa sedekah itu baik tidak akan melunasi hutang Anda. Yang mengubah nasib adalah tindakan. Oleh karena itu, di penutup video ini, saya tidak ingin hanya mengucapkan salam perpisahan, saya ingin memberikan sebuah tantangan kepada Anda. Saya menantang Anda untuk melakukan eksperimen iman. Kita sebut ini, tantangan 40 hari sedekah subuh. Mengapa 40 hari? Para ulama mengatakan bahwa angka 40 adalah angka keramat untuk pembentukan karakter dan perubahan takdir. Nabi Musa berpuasa 40 hari sebelum menerima wahyu. Proses penciptaan manusia di rahim pun mengalami fase setiap 40 hari. Jika Anda mampu melakukan sesuatu selama 40 hari bercerit-turet tanpa putus, maka amalan itu akan mendarah daging menjadi karakter. Dan insya Allah akan mengguncang pintu langit. Berikut aturan mainnya. Siapkan wadahnya sekarang. Jangan tunda besok. Cari botol bekas, toples, atau kaleng biskuit sekarang juga. Beri tulisan besar, celengan keajaiban subuh. Isi setiap subuh. Mulai besok pagi, setelah sholat subuh.
Masukkan uang ke dalamnya. Ingat, nominal tidak penting. Mau 1.000, 2.000, 5.000, atau 100.000. Terserah kemampuan Anda. Yang penting jangan pernah libur, meskipun hari libur, meskipun sedang sakit, tetap isi doa spesifik. Setiap kali uang masuk, ucapkan hajat terbesar Anda. Ya Allah, lunasi hutangku. Atau ya Allah, sembuhkan sakitku. Ulangi doa yang sama setiap pagi. Distribusi setelah hari ke-40 atau saat kaleng penuh. Buka celengan itu, hitung jumlahnya, lalu segera beli nasi bungkus untuk duafa. Atau serahkan ke kotak amal masjid. Atau berikan ke anak yatim. Saat menyerahkan uang itu, ucapkan, Ya Allah, aku penuhi janjiku, maka penuhilah janjimu. Mungkin setan akan membisikkan keraguan di telinga Anda. Ah, buat apa repot-repot? Kalau nanti setelah 40 hari tidak terjadi apa-apa bagaimana? Kan rugi. Sahabatku, dengarkan ini baik-baik. Dalam transaksi dengan Allah, tidak ada kata rugi. Skenario terburuknya, jika setelah 40 hari hajat Anda belum terkabul, Anda tetap menang. Kenapa? Karena Anda sudah punya tabungan pahala sedekah selama 40 hari yang akan menolong Anda di akhirat. Dan Anda sudah melatih diri menjadi orang yang dermawan. Skenario terbaiknya, Allah akan memberikan kejutan rezeki yang membuat Anda sujud syukur sampai menangis. Sama seperti kisah Bapak Fulan tadi. Jadi, ini adalah win-win solution. Anda menang di dunia, atau Anda menang di akhirat. Tidak ada ruginya sama sekali. Maka, saya bertanya kepada Anda sekarang. Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Jika Anda berani dan siap berkomitmen mengubah nasib Anda mulai besok pagi, silakan tulis di kolom komentar dengan lantang. Bismillah, saya terima tantangannya. Jadikan komentar Anda sebagai saksi. Dan jadikan ribuan orang yang membaca komentar Anda sebagai pendoa yang mengaminkan niat suci Anda. Mari kita buktikan bersama-sama bahwa janji Allah itu benar, bahwa pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang mendekat. Selamat berjuang sahabatku. Sampai jumpa 40 hari lagi dengan cerita keajaiban Anda yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.